Halo Mirsa. Balik lagi di Gado-Gado. Apa aja, boleh. Hari ini kita akan menjalani suatu episode. Kita akan menjalani suatu episode tanpa seorang yang kita kasih. Karena seseorang itu sudah meninggalkan kita. Mungkin dia ada meeting urusan. Mungkin ya, karena dolar naik karena jadi dia ada dengan dolar meeting dengan siapa? Asosiasi Penjual Gado-Gado seluruh jagat raya. Nah, itu mungkin. Dan kita patut berbangga hati karena Raffi menjadi perwakilan dari itu tadi komunitas. Kok komunitas? Bukan, dia kan apa? Ini kan dia hadir sebagai perwakilan dari bukan dari Indonesia sayangnya, tapi dari alam lain maksudnya. Alam lain. Iya. Jadi mungkin kemarin kan dia mau jual gado-gado mahal tuh, nanti dia sekarang lagi meeting. Jadi dia padahal kombinasikan. Hari ini itu adalah mungkin episode yang dibutuhkan oleh Raffi. Benar. Raffi itu sangat membutuhkan episode ini karena komunitasnya pun membutuhkan seorang Raffi. Iya. Raffi itu target dari komunitas ini. Iya, karena Raffi telah melakukan sesuatu yang dicari oleh komunitas ini. Di mana komunitas ini merupakan sebuah komunitas yang berdiri sebagai komunitas. Karena di dalam komunitas ini tergabung banyak anggota. Jadi disebut komunitas. Iya. Jadi komunitas ini adalah mungkin sebuah komunitas. Seorang yang Raffi gitu ya. Iya, nanti kita Anda lihat penasaran? Ya. Saya juga penasaran. Ya udah kita lihat aja. Ini dia yang satu. videonya. Itu dia. Luar biasa ya? Luar biasa. Luar biasa. Untuk tadi gak ada Raffi mungkin ya? Kalau Raffi gue tau part favorit dia bang. Apa? Eksekusi nasi bungkus. Nah itu. Misalkan ketiga tempat nih, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Disamperin. Raffi pindah pasti. Dia dapat 3 bungkus. Oke lah, daripada pelaksanaan langsung kita undang saja. Kita mau ngobrol bareng, ini dia teman-teman dari Laskar Sedekah. Oke, ayo. Sore. Ayo. Halo. Sore. Silakan duduk. Sore. Silakan duduk. Silakan duduk Mbak, Mas. Wah, ini dia ya teman-teman kita dari komunitas Laskar Sedekah. Boleh Masnya sama Mbaknya kenalin diri dulu ke pemirsa di rumah. Oke, saya Heri. Mas Heri, terus sebagai apa mungkin di Laskar Sedekah? Saya ketua di chapter Laskar Sedekah Jakarta. Ketua di chapter Laskar Sedekah Jakarta. Chapter Laskar Sedekah Jakarta. Oke, kalau Mbaknya? Saya dengan Rita, saya jabatan saya CP LS Jakarta. Mbak Rita. Iya. CP tuh kontak person, jadi informasi. Oh, bagian informasi. Oke, Mbak. Saya Armita. Dipanggilnya Mbak Mita. Oh, beda. Udah depan doang ya. Sikit. Iya. Saya admin. Mimin. Oh. Oke, ini dia teman-teman dari Laskar Sedekah. Boleh cerita sedikit sebenarnya Laskar Sedekah itu komunitas apa sih? Apakah itu Laskar Sedekah? Laskar Sedekah itu komunitas sosial pastinya. Komunitas sosial yang independen. Terus kita juga cinta dan peduli sama mereka yang membutuhkan. Seperti itu. Cinta dan peduli sama mereka yang membutuhkan.
Erik juga butuh nih. Iya, saya butuh makanan kayaknya. Saya mau nyari makanan dulu. Oh tuh emang suka kayak gitu, suka jadi gantinya Raffi. Laskar Sedekah tuh ada, maksudnya kan tadi kan masih bilang kayak ada chapter Jakarta, memang ada di beberapa kota. Sekarang udah 14 kota. 14, Iya. termasuk salah satunya Jakarta. Iya. Sudah merambah ke mancanegara belum? Masih di Indonesia. atau memang targetnya hanya Targetnya untuk dunia kali ya sekalian. Iya. Wah, cuman kan targetnya kalau untuk dunia. iya kalau sekarang kita lebih mengenalnya di Indonesia aja. Oke. Mas ini ada Wah, apaan nih? Kasih Makasih makasih. banyak. gado-gado Raffi yang ditinggalin tapi dianya udah pergi. Jadi boleh dicobain ini ada. Benar nih. Nih. Sendok garpunya. Ini kita jauh-jauh loh alamatnya. Boleh nih silakan diambil sendok garpunya ini ada minum dituang aja kalau mau minum. Iya. Nah, silakan. sebenarnya jadi Laskar Sedekah tuh sejak apa sih, Mas? Berdiri. Laskar Sedekah itu berdirinya bulan Maret tanggal 30 Maret 2012. Oh, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu dan itu di Jogja. Oh, pertama kali di Jogja. Di Jogja. Pertama kali banget di Jogja. Nah, foundernya namanya Mas Ma'ruf Fahrudin. Ini berarti pelopornya pertama kali namanya dari orang Jogja. Iya. Boleh tahu nggak Mas, kenapa bisa, maksudnya dia kepikiran untuk mau membentuk Laskar sejarahnya Sedekah? gitu. Sejarahnya ya. Kalau untuk sejarahnya awalnya kan ada adik namanya Adek Nugi Cahya Ramadhani. Waktu itu adek ini tuh kebutuhan khusus gitu. Dia itu sumbing, bibir sumbing. Nah, karena itu si Mas Ma'ruf ini itikat untuk upload fotonya gitu di FB waktu itu ya. Pertama kali di-upload di FB, ternyata antusias dari masyarakat itu luar biasa banyak. Nah, setelah dananya sudah diberikan ke Dek Nugi, Dek Nuginya juga udah dioperasikan. Terus habis itu Mas Ma'rufnya kepikiran gitu. Kenapa enggak kalau misalnya dibikin satu komunitas kegiatan yang istilahnya lebih terkoordinir dan lebih bermanfaat. Jadi nggak cuma menolong satu orang aja ya Iya, targetnya. Kayak komunitas gitu ya. Jadi targetnya bisa menolong banyak orang. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. udah 3 tahun lebih masih dengan kegiatan yang kurang lebih rutin melakukan itu gitu ya. Beramal. Iya. Membantu sesama. Berarti kalau dari awal kan di Jogja tuh. Nah, akhirnya dia bisa menyebar luas tuh pertama memang dari Facebook dulu atau gimana? Ya, awalnya emang dari Facebook dulu ya, perkenalan Facebook lewat online seperti itu. Banyak orang yang mengenal, tadinya satu kota doang gitu. Tapi setelah itu kan banyak dari luar-luar kota yang Sampai sekarang udah 14 Bang. 14, Dengar ya. nggak tadi waktu bikin gado-gado? Enggak, saya fokus ke Nggak bisa multitasking emang. Fokus, fokus. Memang Erik kayak gitu. Iya, oke. Bisa. Habis Sekarang ini- kita mau makan yang salah ya. Ini Mas sama Mbak dari Laskar Sedekah mau makan dulu. Oh, ini mau makan dulu. Kita mau mikir dulu. Iya. Oke. Jadi kita balik lagi setelah yang satu ini aja ya. Tetap di gado-gado. Apa aja boleh. Halo pemirsa. Masih di gado-gado. Apa aja? Boleh. Ya, Ikutan. kita ditemenin gado-gado apa aja? Kita masih temenin sama Teman-teman Laskar dari Sedekah. Laskar Sedekah. Boleh tanya nggak kenapa namanya Laskar Sedekah? Ada yang tahu mungkin? Coba kita tanya ke bagian informasi. Berarti ya. Kalau rasa LS sendiri itu salah satu kenapa dikatakan sebagai Laskar Sedekah itu karena kita kan isinya membantu sesama dan berkorban untuk sesama. Jadi Laskar itu kan dalam arti kan lebih berkibar. Jadi dalam arti itu bersemangat untuk bisa berbagi. semangat berbagi. Kayak Laskar gitu. Kayak Ya. Laskar. Bersemangat untuk berbagi itu bersemangat. Jangan Bener, jadi beban gitu. Iya, Bang. Benar-benar. Ikhlas. Ikhlas, bener. Itu dia dasarnya. Terus boleh cerita nggak kenapa dari masing-masing ya kenapa iya mau sama tahu ada kayak komunitas kayak gini. Pertamanya Kayak memang tahu dari mana terus ya udah mau gabung gitu, mau gabung kenapa gitu. sih? Boleh dari Mimin dulu Mimin. Boleh Min. Mimin. Silakan Kalau Min. aku sih emang pengen ini kan komunitas bermanfaat ya. Terus kan kita sebagai manusia juga harus bermanfaat buat orang lain gitu. Betul sekali. Iya, terus ya terus tahu ada komunitas yang bermanfaat, ya udah kenapa nggak ikut gitu. Tapi awal tahu dari Taunya itu dari teman. Iya. Temennya Temannya juga anggota LS. Oh, LS sebutnya LS. Iya, LS. Laskar Sedekah. Oke. Laskar Sedekah.
Kalau saya pribadi sejujurnya nggak terpikir ya bisa masuk komunitas ini karena dari teman juga. Terus karena emang niatnya dari awal tuh pengen berbagi, ingin apa lebih bermakna buat orang lain. Jadi ngelihat kayak gambarnya seperti ini, kok ada tebar nasi kan dibagi ke orang yang nggak mampu tuh kayaknya pengen ngerasain seperti apa sih kayak gitu. Ternyata bener-bener ketagihan sampai sekarang. Ketagihan untuk Ketagihan tuh yang baik-baik. Ketagihan untuk berbuat baik. Ketagihan yang baik-baik. Ya, kan, Kalau Bapak Ketua, Bapak Ketua. Tapi Tadinya nggak tahu LS itu apa. Waktu itu kan bikin Twitter, setelah ada kegiatan, oh ini bagus, waktu itu tebar-tebar nasi gitu kan. Ini kegiatan apa nih gitu. Pas aku tanya-tanya, oh ada Laskar Sedekah gitu. Ya udah datang aja pas ada agenda. Waktu itu di Jogja taunya. Oh, pertama tahunya di Jogja. Pas waktu tanya Mimin Jogja bilang, oh di Jakarta juga ada gitu. Langsung Ya udah aku ikut aja. Yang Jakarta. Sampai sekarang deh. Gitu Bang, jadi kalau punya temen tuh yang baik, ngajaknya ya. yang baik-baik, jangan kayak Raffi. Iya deh. Minjem duit doang nih. Iya deh. Ya. Iya. Raffi barangkali Raffi mau gabung. Iya, oke, bisa. Oke, terus kalau apa sih Bang tadi? Apa sih? Oh, ini teman-teman dari komunitas Laskar Sedekah itu sampai sekarang jumlah anggotanya kalau untuk yang Jakarta dulu deh itu ada berapa baik? Itu kalau di rata-rata ya 40. Iya, 40 Semuanya sampai berperan aktif atau Kalau untuk yang aktif action, banget kan kita ada kepengurusan tuh. Oh gitu. Jadi kalau misalkan yang aktif itu Yang tergabung dalam kepengurusan. Kalau yang kayak di video tadi yang bagi-bagi gitu-gitu itu yang kepengurusan atau semuanya Itu bisa relawan bebas? ya. Oh, itu relawan juga. 40 ini berarti relawan atau kepengurusan? Ya semuanya pengurusan sama relawan juga. Udah dicampur gitu. Dicampur, udah dicampur. Nah, kalau di seluruh di 14 kota. kota itu Dikali aja tuh. Oh 40, iya. 14. Tapi belum yang di Facebook juga yang itu. Iya, belum lagi yang di Twitter. Benar-benar. Nih, tapi sebenarnya nggak usah dihitung. 560 Nggak usah dihitung. Sebenarnya kalian selain memberi sedekah, kalau ngumpul-ngumpul tuh ngapain Kegiatannya aja sih? ngapain aja? Kegiatannya? Kegiatannya ya pengajian, silaturahmi. Terus kita juga sinergi bareng sama Sinergi komunitas lain. Oh, bekerja sama dengan komunitas Iya. lain. Heeh. Wow. Oh gitu. Kerja sama. Ya mungkin masnya mbaknya mau gabung Kalau sama Erik Lina. Bisa kali. jadi yang urusan nasi aja. Saya Kalau ada kontak aja cepet. sisa, Kalau jadi urusan nggak nasi sayang. konsumsi. Kalau ada sisa jadi nggak sayang kan Bagi maksudnya. konsumsi. Iya benar. Gue habis semua, Mas. Habis semua. Habis Tapi semua. alhamdulillah habis semua. Jadi kan masnya nggak kebagian. Aku bagian. Salah fokusnya kan jadinya. kalau Erik gitu. mending ambilin jajanan buat Mas iya. Mbak. Iya, Mbak mau boleh. jajan nggak ini? Boleh, Dimakan Iya, makasih. Kalau teman-teman di Laskar Sedekah itu biasanya ngumpul-ngumpul tuh di mana sih? Di mana aja, Mbak? Di Di mana mana-mana. aja bisa ya? Biasanya ini Mbak, kalau kita kan ada kegiatan rutinnya, tebar nasi bungkus. Iya. Dan itu kan wilayah Jakarta tuh bisa masing-masing gitu. Bisa di daerah mana aja. Misalnya pas tebar nasi bungkus itu biasanya momen untuk kita kumpul. Kita kumpul, kita evaluasi, kita ngomongin program, ngomongin yang lain juga. Jadi tuh sistemnya kayak contohnya yang kayak tebar nasi itu. Itu ini mah ngambil buat diri sendiri, cuman ngambil 2 pemirsa ini Mau pasti lagi? buat diri sendiri. Mau lah. Ya udah deh. Sistemnya tuh berarti kayak misalkan tebar nasi, teman-teman itu ngumpul. Nanti nasinya itu biasanya anggota atau relawan bawa atau udah disiapin dari pengurus atau gimana? Udah disiapin. Pengurusnya. Jadi kayak kita kan siapa di daerah mana yang deket nih dengan tebar nasinya itu yang bertanggung jawab yang ngurusin untuk makanannya. Oh, dari dana yang didapatkan melalui Iya. ya teman-teman yang udah berbagi ke Laskar Iya. Sedekah gitu. Ini. Ngambek. Nih. Banyak kan? Mas, Banyak. Kita juga ini bagi-bagi loh. Iya, Iya, berarti. Tapi nggak usah bayar, ngomong Rafinya nggak ada. Iya, kemampuan Kalau ada ada ambil Mas Rafinya bayar. Bayar. Kalau ada Emang dia masalah emang malak kayak deh, gini nanti kira-kira nggak keluar dipalakin di satu depan. piring ya 50.000 lah kan ya biasanya. Bener. Jadi gitu Bang. Tapi selama ini kalau dari masing-masing selama mengikuti komunitas ini keuntungannya selain Keuntungan. kayak bagi-bagi tuh yang dirasain apa sih keuntungannya? Bahagia lillahi ta'ala. Bener bahagia satu. Kayak ngerasa beruntung dan bersyukur bisa diketemukan oleh komunitas Laskar Sedekah. Jadi kita bisa merasakan kasihan orang yang membutuhkan gitu. Iya benar sih. Jadi benar-benar yang ada magnet sendiri gitu. Jadi karena terbiasa dengan berbagi, jadi nggak bisa ngeliat orang apa ya susah gitu. Itu sih manfaatnya. Tapi seneng sih memang ngebantu orang tuh Iya, seneng seneng. gitu ya. Iya, benar. Seneng nggak kalau bantu orang? Senang Bohong. beneran.
Erik, tau gak tadi teman-teman Laskar Sedekah pemirsa yang datang ke studio itu bukan cuma 3 orang, ada rame. ribuan, tapi Ada yang sisanya malu-malu nggak mau banyak, kesini. banyak. Terus mereka bawa celengan. Celengan, Ini nggak tau bawa kan? celengan. Enggak. Tuh makanya jadi orang tuh perhatian. Apa? Jadi orang tuh perhatian, Erik. Oh, dia bawa Tuh, celengan. lihat Iya. kan bawa celengan. Itu celengan apa sih, Mas atau Mbak Ing mau jawab? Celengan odot. Odot. One day. day, Apa one sih? thousand. One day, Odol. 1,000. Odot. Artinya apa? Odot. Jadi sedekah Ya satu hari ampun. 1.000. Masa nggak tahu one day, one thousand aja nggak tahu. Oh, One day, ONEDAY 1000, ONETHOUSAND. Dieja. Satu hari 1000. 1.000. Daripada jajan dicelengin. Dicelengin. Iya, buat sedekah. bener-bener. Buat sadak itu di nanti celengannya dikasih sama Laskar Sedekah gitu. Iya. Iya, dikasih. Dikasih Disiapkan. Pak yang disiapkan. mau ke peserta odot. Iya. Odot. Biasanya mereka tuh menghubungin ke CP-nya kan, mau gabung nih untuk odot. Kita akan nanti tanyakan alamatnya di mana, domisilinya di mana, nanti kita kirimkan gitu. Oh, oke. Nanti kita tanya-tanya lagi soal Odot ya. Odot. Penasaran Sekarang saya kita mau lihat. lihat foto-foto si Odot. Bukan fotonya Odot, fotonya LF. Oke, foto challenge. Coba kita lihat 3, 2, 1. Lapar ya biasa. Ini dia. Itu Odot. Loh, bener kan Odot kan? Ada Ada Odot. Sama ada iya, siapa ada tuh? Odot. Sama itu Mas Ma'ruf. Ma'ruf Fahrudin. Mas, Itu Oh, pendiri pendirinya dari foundernya. pendirinya, foundernya. Yang pertama kali Yang baru di Jogja, sampai sekarang Jogja. Iya, Iya. sekarang Jogja. Oke. Next. Oh, kok Ini salah satu kemarin kegiatan kita. baru banget ada kebakaran di daerah Matraman. Matram. Kita bantu juga. jadi bergabung dengan ini ya kepengurusan yang udah ada di sana untuk bantu. Bantu. Cuman kita targetnya emang anak-anak. Waktu itu. Oh, seru ya pemirsa ya. Itu ada ini apa seragamnya sendiri. Biasa warna hitam-hitam. Oke, next. Next. Ini juga sama nih tempat Oh, ini- kemarin yang kebakaran. Oh, itu sama ya, masih sama ya, tapi Di momen yang sama ini lagi di Kondisi ya, keadaan. spot yang ini ya yang terbakar ya. Itu teman-teman dari Laskar Sedekah berserta ininya anak-anak kecil yang dibantu. Iya. Yuh. Oke. Menghibur. Tadi kita menghibur anak-anaknya gitu. Itu dalam bentuk apa tuh? Maksudnya bermain dengan mereka. Itu kan juga bagian Iya. dari berbagi kan, berbagi apa Iya, kita sambil bermain sambil berbagi pendidikan. pakai pendidikan. diajarin juga. Heeh. Kan snacknya ya nanti aja nih nggak apa-apa Erik. Next. Ini di Nah, Nah, ini kalau yang Ini. itu yang sebelah sini dia salah satu ini pengidap kanker yang ibu. yang mata ini. Oh yang Yang anak mata, kecil yang iya. Iya. matanya itu Iya. diperban itu. Iya. Itu kanker mata. Yang satu lagi penderita atresia biliar. Apa tuh? Itu penyakit hati. Yang anak kecil itu? Iya, Iya, yang tengah. profesional. Ini Oh, ini berbagi Bersinergi. dan sinergi juga sama komunitas lain, berbagi anak kepada anak yatim. oke. Ada lagi next. ini tebar Ini tebaran nasi bungkus. tebar nasi sama ini Iya, ada sangat tebar tinggi paku, mendingan tebar nasi. Bener banget daripada tebar paku kan. Aduh, kalau ada kerjaan kalian tebar paku. Aduh, next. Apa tuh? Belilah bahagia dengan sedekah. Sudah bagi dengan sedekah. Wow, Keren, tapi keren, benar. Bahagia tuh nggak bisa dibeli. Tapi bentuk-bentuk sedekah yang komunitas kasih itu sebenarnya apa sih? Apa aja? Uang tunai, sembako, Sembako. Nasi bungkus, Tebar nasi bungkus. nasi bungkus. pendidikan. pendidikan. Oh iya. Pendidikan loh, Rik. Bukan. Nih, jadi- gue mau ngambil odot. Odot. Terserah biarin. Nih. Cie, odot. Odot. Mau Tiap dong. hari sedekah hidup makin berkah. Apa? Tiap hari sedekah hidup makin berkah. Nih, One day 1000. Tiap hari sedekah. one day 1000. Thousand. Tiap hari sedekah hidup makin berkah. Amalan yang paling dicintai itu kan. Baca pemirsa. Lihat, beramal. Peduli sama sesama kan. Tuh. Ini nanti dikembalikan ke Kita Ke kita Bisa Durasi- akhir durasi. bulan, setiap akhir bulan. setiap akhir bulan. Gitu tuh. Kan kalau misalkan hitungan inilah ya, hitung-hitungan gua. Satu hari kan 1000, satu bulan itu ada 30 hari. Berarti satu bulan paling
30.000 30.000. Iya. gitu. Atau kalau mau Tapi lebih nggak dari mesti itu, nggak mesti 1.000 juga, bisa lebih juga. Iya boleh lah, Boleh. lebih malah Lebih bagus. boleh. kalau kepake buat beli permen jadi cuma 500. Oke, habis ini kita akan main games. Erik akan main games bersama Laskar Sedekah. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Gado-gado. apa aja boleh. Balik lagi di Gado-Gado. Apa aja boleh. Kita tuh sekarang udah berlima nge-host. Udah rame pokoknya rame. Udah nggak bisa satu kamera tuh yang sentral langsung. Kita yang masih sentral. ditemenin sama Laskar Sedekah. Dan sekarang Kita mau main games. games. Rame ya. Mana? Ini rame, tuh rame. Oke, Toing, toing. yang jelasin lo atau gua? Gua. Yang seperti biasa pemirsa, karena di sini ada 2 orang yang ngejelasin saya, yang main mereka. Ih, nggak boleh lu. Parah lu, nggak boleh. Nggak, yang ngejelasin saya, yang main mereka. Jadi yang main tuh cewek-cewek, cowok-cowok. Jadi cewek lawan cowok. Oke? Oke. Bisa lah. Tim dibagi 2, komunitas Laskar Sedekah. Yang cewek melawan Erik dan komunitas Laskar cowok. Gini. Gue jelasin ya. Jadi nanti ada 2 tim. Masing-masing tim mengutus 1 orang sebagai pemeraga yang akan memeragakan peribahasa dari tim kreatif yang udah dari peribahasa yang udah disediakan tim kreatif dari Gado-Gado. Nah, anggota tim yang lainnya itu menebak. Jadi satunya memeragakan, satunya menebak isinya itu peribahasa 2 nanti tim. di tag. Saya Aduh, sama kesel. siapa yang main? Mita. Sama masnya, cowok-cowok, cewek-cewek. Oh iya, cowok-cowok, cewek. Iya. Saya sama Mas siapa? Heri. Mas Heri, Feby Enggak, sama Mbak Mita sama Mbak Rita. nggak boleh, Mbak nggak Mita boleh. sama Mbak Rita. Nggak boleh di. Oke, ayo kita main. Ayo kita main. Itu gulangannya nih. Ini Mbak Rita sama Mbak Mita. Ini, dia nakal bener-bener ya. Sumpah dia nakal bener-bener. Mas itu bener-bener. Bi main. Oh, yang cowok dulu. Yang cowok dulu. Oh, yang cowok dulu. Yang cowok dulu. Oh, gitu. Erik, yang cowok dulu. Erik duduk. Sini. Mas Yang mau memeragakan nebak siapa? atau Mas meragain? Aku meragain aja. Meragain. Meragain aja. Udah, oh iya, berarti Mas yang pegang. Mas dibaca. Saya duduk. Jangan dibuka dulu, Mas. Tunggu. Saya kasih aba-aba dulu. Saya di sini di tengah-tengah, saya mah adil. Saya di tengah-tengah ya, saya adil. Oke. Jadi nanti Mas akan memeragakan di sini. Gua takut sama di kursi. Udah rusak gak bohong, Mbak. Gak kuat nampung berat badannya Erik. Erik di sini, Abang di sini akan menebak apa yang disampaikan oleh Oke. Iya. Waktunya ada di situ ada. Oke, berapa? Ada 6 peribahasa, 2 menit. waktunya 2 2 menit. menit. Oke, 2 menit. Oke, 2 menit. Silakan Mas dibaca dulu. Aduh. belum Udah dibilang dia tuh bukan sesungguhnya. Oke, dimulai ya. Dimulai ntar dulu. Dari sekarang ya, 3, 2, 1. Ayo Mas. Bulat. Nggak boleh. Bulat. Mas. Bola. Helm. Ini kan pas, sudah pas. Kotak. Oh iya, ini kalau salah, kalau nggak tahu boleh pas. Kotak. Pas itu. Aduh. Burung. Mas, yang lain. Sumpah. Ada udang di balik batu. Erik tahu peribahasa itu doang. Oh, tong kosong nyaring bunyinya. Duduk. Rumah. Tong. Ayam. Mendingan pas sudah. Pas. Sumpah nggak tahu apa. Mendingan pas, Rik. Udah. Apa nih? Nari, angin, air. Ular melintas Air. di atas pagar. Itu bukan peribahasa, Mbak. Bukan. Air. Bukan air. Ini apa ya? Gelombang. Angin. Arus. Tangan. Keriting. Berenang. Berakit. Berakit-akit dahulu, berenang ke tepian. Bukan. Sekali menyelam minum air. Sekali. Sambil menyelam minum air.
Ulat. Aduh. Pas, yang lain. Mas punya temen ini ya, temen fantasi ya, lagi ngobrol ya. Yang lain. 10, belum deh. Bohong. Ya lama Mas Erik. Bingung yang Melompat. Ada kubangan, melompat. 3, 2, 1. Yeay, kalah. Tidak Bentar, berhasil. gue boleh lihat gak jawabannya? Udah boleh lihat. Terus ininya dibacain kapan sih? Nanti. Ya udah. Gua- Udah nanti aja lihat Oh, nanti nanti aja, aja. yaudah. Udah sekarang Mbak sama Mbak Mina dan Mbak Rita siapa yang nebak? Jangan curang. Siapa yang nebak? Enggak. Kan Mbak yang sama ini Mbak. sama Iya, host kan? sama Mbak hostnya, Dija, sama gimana Mbak? hostnya. Sama hostnya. Mbak mau yang meragain nebak apa? aja. Nebak aja. Aku yang Tapi meragain saya maksudnya. punya ini. Jangan. Iya, ya udah Meragain, nih. Mbak. Aku yang meragain. Oke. Mbak, mending kita nggak usah main. Kita kan udah pasti kalah, Mbak. Enggak, kan dari tadi belum jawab sama sekali. Ya udahlah, pemirsa. Mbak yang mau meragain, kamu yang nebak. Aku yang meragain aja. Mbak, kalau gini A, B gitu Mbak, biar. Nih, aku duduk ya. Bisa nggak duduk sini? Tahu-tahu jatuh, pas tak. Jangan bibi situ. Gitu nggak di sini sih. Sempet jatuh bibi. Kalau jatuh apa yang pertama? Malu. Oke. Udah. Standby. 5. Belum ya? Oh, tunggu. Kita dihitung, kita tuh host jawab. Lu nggak pegang gitu, Bi? Ih, kenapa? Enggak, ini bukan jawabannya. Bukan itu nih. Oh, iya. 4, 3, 2, 1, yuk. Jauh di mata, dekat di hati. Yeay. 1 lingkaran. Sekali merengku dayung, 2, 3 pulau terlampaui. Iya. Harimau mati meninggalkan belang, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Iya. Udah gitu, udah 3 ya. Saya. Hah? Manusia mati. Manusia tidur, bukan. Manusia mati meninggalkan apa? Itu gue tahu. Gading. Kalau manusia mati, Belang. Bi, kalau manusia mati ninggalin apa? Jasad. Ya bukan. Manusia mati ninggalin apa? Nggak tahu, harta. Malu. Apa sih? Apa sih, Rik? Nggak boleh Udah, ngomong ya. Pas. Gimana ya? Mbak aja bingung apa sih? Kita udah menang tau, Mbak. Air beriak. Air got. Apa sih, Mbak? Dayung nari-nari rata-rata apa sih, Mbak? Maksudnya, Mbak? Apa? Tupai melompat. Sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Ini curang banget. Ini. Teh. Air. Air tenang. 9, 8, 7, 6, 5, 4, apa-apa, kita udah menang. 3, 2, 1. Nggak apa-apa, udah menang kok. Kan? Itu kenapa gua nggak mau main, Rik. Kalau gua main pasti lu kalah. Bi, jujur sama gue, lu udah lihat kan? Enggak, enak aja, belum. Dulu pelajaran bahasa Indonesia gua paling bagus waktu UN, depannya 9. Rik, gua nggak punya bangku. Nih. Mana jawabannya sini? Rik nggak dapat nilai sama sekali. Rik dulu nggak lulus UN kan aku. Nggak ada hukumannya kan? Ada. Nggak ada hukumannya. Coba lihat. Jadi tadi Erik yang Gue tuh, tadi aja yang masnya begini tuh masnya buah kan, Mas? Tong. Tong. Tapi Erik jawab tong pasti bilang bukan deh. nggak, tapi itu tadi soal yang dia tuh soal yang ketiga bacanya. Ya udahlah, nih. Jadi tadi ya peribahasa yang buat ini yang buah jatuh tidak tahu. Oh, manusia mati meninggalkan. Ya, roboh. Oh, manusia mati. Nama, Iya. Bi. Itu kan namanya. Ya udah deh. Ya udah Gue nih. mau tau artinya. Erik dulu. Erik itu tong kosong nyaring bunyinya yang pertama. Itu orang yang hanya banyak bicara tanpa sesuai dengan hasilnya. Yang kedua ada katak dalam tempur. Aduh, susah banget nih. Curang banget nih. Orang yang tidak memiliki pengetahuan luas alias bodoh. Terus ada air susu di bahasa. Air susu dibahas air tuba, perbuatan baik dibahas dalam perbuatan yang jahat. Terus ada udang di balik batu. Mas tadi kenapa dibilang salah? Tuh.
Oh iya, udang. Emang udang kenapa udang begini, Mas? Tapi udang kan di sini di bawah. Iya. Ada udang di balik batu, ada sesuatu maksud yang tersembunyi. Karena Nila Setitik rusak susu sebelangga. susah Hanya karena banget. suatu hal yang kecil tapi susah segalanya. Bener sih. Ini air beriak tanda tak dalam. Orang yang baik bicara biasanya dangkal ya. Kita kan kerjanya ngomong mulu. Iya, berarti dangkal. Gimana nih? Apa? Ayo. Oh. Ah, gue tahu. Gue akan tanya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa Mas artinya, Mas? Biasanya anak Sifat itu anak. akan lebih dekat dengan sifat-sifat orang tuanya. Iya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Oh, gue udah bener ya? Udah bener sama Cuman itu, cuma tapi satu belum. ya? Manusia mati meninggalkan nama. Apa Mbak artinya, Mbak? Iya, nggak ada artinya, bingung. Bingung. Jadi artinya itu orang yang baik akan meninggalkan nama yang baik dan orang yang jahat akan meninggalkan nama yang jahat. Oh. Jadi kalau Iya, dia lahir namanya baik, nanti meninggal namanya baik. Tuh kan? Ini masuk masalah kapan? Enggak juga. Air tenang menghanyutkan. Yang tadi ya, Diam-diam Mbak? menghanyutkan. Oh, orang yang pendiam biasanya menyimpan banyak kelebihan. Tuh, sepandai-pandainya tupai melompat tuh pasti akan jatuh juga. Itu Mbak pemirsa pasti tahu lah apa Mas? Sombongan Apa ya. Mbak? Kesombongan kayaknya. Iya, bukan apa namanya kayak. Lebih kan. Gak ada yang sempurna. Nah. Kita semua gak ada yang sempurna pemirsa. Jauh di mata dekat di hati. Lagu. Iya benar. Selesai lagu artinya. Ya, pokoknya Untung ada terpisah hukumannya. jarak pun tetap saling mengingat. Untung ada hukuman. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Melakukan pekerjaan banyak sekali. Tuh. Dari 6 gua jawab. Kita jawab berapa, Mbak? Semuanya dijawab deh kayaknya. Menang. Itu pemirsa kalau saya main emang kayak gitu. Erik suka Oke, kalah. oke. Makanya Udah. jadi selama ini gua nggak pernah main tuh karena Erik pasti kalah. Kita ngobrol lagi bisa? Bisa? Bisa. Oke nih. Oke lah. Nih. Selama dari tahun dari pertama kali berdiri sampai sekarang ada nggak kayak pengalaman yang selain kayak berbagi terus ada nggak pengalaman yang paling tak terlupakan lah dari pertama kali bergabung dengan Laskar Sedekah? Mungkin dari masing-masing kan punya pengalaman tuh. Pengalaman apa yang paling nggak bisa dilupain lah sampai detik ini sampai sekarang? Kalau saya tuh waktu itu pernah ada jadi target bayi baru 2 hari kan. Targetnya bayi 2 hari. Oh iya, waktu itu ada bayi 2 hari, terus dari keluarga yang nggak mampu, terus yaudah dari teman-teman yaudah coba survei. Nah waktu itu ada dana kan, ada survei sekalian kasih dananya seperti itu. Pas udah dikasih dananya, pas hari yang ketiganya bayinya meninggal. Oh my god. Kita hari ketiga tuh bayinya meninggal gitu ya. Dan kita belum bisa eksekusi bayinya untuk misalkan ke Bantu dokter apa gitu. Karena sakit. Ya waktu itu sakit paru, diagnosis sakit paru. Berarti Tuhan sayang biar nggak susah-susah. Iya, benar. Lama-lama hidup di dunia kan. Aduh, kan Erik kan. Oke. Kalau saya pada saat tebar nasi, jadi kita bagikan nasi di sekitar Jakarta Pusat. Itu kita menemukan seorang ibu, dia bekerja benar-benar yang profesinya kalau nggak salah itu apa namanya pembersih, Tukang sapu jalanan. tukang sapu ya. Tapi dia saat kita menemui dia tuh kita udah ngasih sebungkus nasi, dia sangat seneng banget gitu. Terus curhat mengenai keadaan dia, kondisi dia seperti apa, sendirian, tua renta di situ, tinggal di situ. Itu mengingat saya akan seorang ibu loh seperti itu, kemana anak-anaknya. Jadi saya pengen biar lebih baik lagi untuk hidup saya buat seorang ibu gitu. Itu sih pengalaman yang saya Belajar ya. Belajar. Kalau Iya. Mbak, Kalau aku sih sama kayak Mbak Rita sih. Jadi setiap kali kayak tebar nasi atau enggak bagi-bagi sembako kayak gitu, pengalamannya tuh ya kalau misalnya ngeliat senyum mereka sih, bahagianya mereka itu gimana, kayak ada virusnya gitu. Iya, dan gitu. nularin Virus bahagia. bahagia. Terus kayak gitu ya. Iya, ya kayak gitulah pokoknya. Jadi apa ya, seneng tuh gampang loh Rik. Iya, Mau seneng berbagi. tuh, senengin orang lain tuh udah bisa jadi seneng. Iya, bahagia itu kan sederhana. Bahagia itu sederhana ya. bagikan orang lain. Terus belajar bersyukur juga berarti. Iya. Maksudnya meskipun kita selain ngeluh, ternyata di luar sana ada yang tidak mengeluh dengan kehidupan yang bahkan kurang tidak seberuntung kita. Benar. Oke. Terus kalau gue ya, gue sama Mbak Rita. Rita. Bener, gue tuh pernah bantuin lu dulu kan
bantu-bantuin kayak bagi-bagi sedekah juga. Terus, Tapi dimakan sendiri kan? enggak, tapi kalau sisa iya. Enggak ada sisa. Bagi-bagiin kan, terus kalau ketemu ada sama tuh, kayak ketemu ibu-ibu Orang, gitu, iya, dia tuh bener-bener. malah curhat. Dia tuh memang dia tuh butuh tempat curhat gitu, jadi dia tiba-tiba tuh dia cerita aja, iya saya gini-gini, terus sampai bahas ke anak-anaknya juga, saya bahas juga, bener, sama. Tapi Iya, apalah artinya kita mendengarkan mereka dibandingkan mereka yang setelah didengarkan oleh kita merasakan kebahagiaan gitu kali ya. Iya, Mbak, bener. ya? Jadi memang orang kayak gitu malah butuh kayak yang dia tuh butuh tempat cerita, butuh tempat gitu. Memang gitu, Bi. Gitu Bang. Heeh. Raffi? Jadi inget Raffi kalau ngomongin Nih, tadi kan dengar soal dana tuh. Nah, ini selain kayak ini nih, ini kan salah satu kayak sumber lah ya buat Sumber dana. Selain itu alternatif dapat lainnya dari mana? Kalau kita kan emang geraknya tuh di sosial media. Jadi misalkan kita ada program, ada target untuk bersedekah, kita upload semuanya itu di sosial media. Kan ada FB, ada Twitter, ada Pet, ada Line, ada segala macam. Nah, dari situ kan informasi akan menyebar gitu, dan dari situ orang-orang yang emang berniat untuk sedekah, peduli, terus tergerak untuk membantu biasanya langsung transfer. Jadi gampang ya, langsung dikirim ke rekening yang udah diinfokan sama Laskar Sedekah. Kalau misalkan tindakan yang penggalangan data penggalangan dana yang real, misalkan jualan atau apa itu ada nggak pernah ini? Jualan. Ada. Pernah. Nanti jualan apa kita tanya, siapa tahu kita bisa ikutan jualan. Jualan juga. Oh, kita mungkin. jualan apa? Ini jualan gado-gado. Oh iya. Bener banget. Raffi, jualan banget. gado-gado Bener buat banget. sedekah. Oke. Nanti kita balik lagi ya di segmen terakhir, kita tanya-tanya lagi pemirsa soal gimana kalau kita mau ikutan Iya, gimana berbagi. kalau kita mau transfer? Tapi selain satu ini, Tetap di gado-gado. apa aja boleh. Balik lagi pemirsa. Di gado-gado. Apa aja? Boleh. Masih bareng komunitas Laskar Sedekah, ada Mas Heri, ada Mbak Rita sama Mbak Mita. Tadi kita Oke. sudah main Hmm. dan gue menang. Tadi kan gue nanya soal kenangan terindah. Enggak, orang tadi yang terakhir jualan apa belum dijawab. Oh, ya udah. Silakan, boleh dijawab ya. Ya. Boleh jualan Tadi apa kan aja. katanya ada maksudnya penggalangan dana dalam bentuk yang real kayak jualan gitu. Biasanya acara itu seperti apa sih Mas? Ada jualan kaos juga. Kaos ini juga kayak kan seragam ini. Ini kan buat anggota yang mau ikut gabung ke kita. Terus juga ada juga bros gitu. Iya nih bros ini. Oh, itu. Ini Dijual. Jadi selain dana yang terkumpul untuk operasional buatnya, terus sebagian nanti dari keuntungannya untuk sedekah. oke. Ini bikin maksudnya kayak Ini buat kayak gini sendiri. buat sendiri terus dijual gitu. Iya. Wah. Rajin. Bagus. Terus Ya tadi udah, coba ngomongin Ri. apa tadi? Donatur. Ada nggak sih donatur yang dia tuh apa sih ngasihnya tuh teratur gitu? Tetap donatur, tetap. ngasih teratur. Ada. Soalnya maksudnya sebenarnya nggak ada syarat apa-apa gitu. Nggak ada Maksudnya syarat, ya. Kalau mau melakukan donasi silahkan langsung gitu kan. Jadi nggak ada syarat apa-apa Bang. Oke, tadi kan gue tanya soal yang kayak kenangan Nggak yang bisa nggak bisa dilupakan. dilupakan itu. Tapi selama 3 tahun atau Laskar Sedekah Mas ini. ikut tuh ada nggak kesulitan yang paling yang paling menghalangi lah Menghalangi, selama Laskar Sedekah ini berdiri, mungkin selain dana Selain atau dana. apa sih kesulitan? Ada nggak kesulitan lainnya? Kesulitannya jadi kan tidak semuanya masyarakat itu sadar sedekah, terus tergerak untuk berbagi. Jadi ya gimana caranya kita ini sebagai pelopornya gitu, Laskar Sedekah itu gimana cara untuk mengajak orang untuk ayo loh sedekah. Di sedekah itu banyak banget manfaatnya seperti itu. Oke. Ya mungkin kesulitannya mungkin itu ya, masih banyak masyarakat yang Untuk nggak membuka pikiran. Ada yang kan ada juga yang masyarakat nggak percaya nih sama misalkan satu lembaga atau apa gitu. Kalau nggak apa bener nggak sih ini aku sedekah ini disampaikan ke orang yang membutuhkan nggak sih gitu. negative thinking biasa. Biasanya seperti itu. Tapi di kita pun di Laskar Sedekah itu sebenarnya ada kayak tagline-nya gitu. Jadi sedekah 100% tanpa potongan operasional. Jadi Oh iya tuh ada tuh. Ada sebagian. langsung meminta.
di sininya. Di sini. Jadi nggak ada dibilang Erik nyumbang 100.000. Ntar nggak ada, Nggak apa nyampe namanya, buat nggak laskar, nyampe. ada laskar sedekah 10.000 enggak misal. Tenang Nanti aja. dipotong Sedekah gitu enggak. 100% Tanpa dipotong biaya operasional. tanpa dipotong biaya operasional tuh ada di Jadi sini. tidak dikomersilkan pemirsa. Jadi sedekahnya benar-benar untuk sedekah. Hmm. Kayak gitu. Ngomong-ngomong sebentar lagi Ngomong-ngomong. ada Idul Adha ya. Erik dipotong, Erik dipotong. Jangan dong. Erik dipotong. Adakah kelas sedekah, ada event khusus kah? Ada. Selama Ada. Idul Adha? Apa tuh? Kita kayak nyalurin kurban. Namanya Laskar sedekah berkurban. Kurban. Jadi ada orang kasih korban ke laskar sedekah, ntar laskar sedekah yang yang cari targetnya, kita yang nyalurin juga. Oh, yang nyalurin. potongin juga enggak? Ya, Iya. Yang potongin juga? ngikut Enggak, maksudnya menyaksikan. Ikut menyaksikan, terus ya pokoknya prosesnya ikut menyaksikan. terus nyalurin kita yang nyalurin. Iya. Ya, terus siap. penjembatan. gitu. Oke, itu kalau Idul Adha ada event itu ya apa? Kalau dia ini donasinya jadi dalam bentuk apa nih? Udah dalam bentuk hewan kurbannya atau dalam bentuk uang bisa? Jadi kan kita ngajak orang yang tergerak, oh ya saya pengen kurban melalui laskar sedekah Sedekah. gitu. Ya udah, setelah ada komitmen, kita dari dananya itu kita belikan hewan Oh, jadi kurbannya. dibantu dibelikan. Mm-mm. Terus ya udah pas hari H kita eksekusi, kita bantu eksekusi untuk penyalurannya juga langsung. Iya bener, jadi bantunya dari memang dikasih hewannya. Iya, iya. Hewan ini. Iya, Mungkin ada juga yang ini kan ya, maksudnya nggak mau repot gitu, nggak mau repot nyari hewannya kemana Jadi gitu. dibantu Terus nggak pengen repot, ini salurannya kemana gitu. Nah kita juga insya Allah bisa Kita untuk bantu. itu, kita bantu. Bener banget. Itu kalau Idul ada, kalau event terdekatnya laskar sedekah. Selain- Event terdekat, event kan nggak boleh buat event kayak gini tuh harus jadi kebiasaan. Oh, gitu. kegiatan mungkin. Kegiatan, jangan event. kegiatan laskar kegiatan sedekah ya, Pak? selain nanti ada yang apa tuh? Kalau Ahad depan tanggal 13 kita ada sinergi tebar nasi bungkus dan gathering. Jadi Tebar nasi bungkus. chapter Jakarta, Bekasi, Tangerang dan Bogor. Bergabung menjadi satu, Gila, membentuk kalau gabungin sebuah kesatuan nasi bungkus. Sebanyak tuh pokoknya. Tebar nasi bungkus. Ini Jadi, tanggal 13 iya, ya. iya, iya. Setelah itu ada Minggu mungkin depannya kegiatan. lagi kita akan eksekusi di Yayasan Difabel. Tuh banyak, pokoknya memang kegiatan sudah diatur ya. kalau pemirsa mau tahu nanti kita kasih tahu dari mana kalau taunya. sekarang kita ada kewajiban. Ada QOTD. QOTD. Jadi mungkin dari Mbak Rita, Mbak Informasi. Mbak lagi. Dari Marita. Oh, dari Marita. Kita. Aku dengan bersedekah kita bermental kaya. Bermental kaya. Kaya. Jadi Mental. jangan mentalnya tuh takut kekurangan Mental dia. tempe. Jangan pemirsa. Kalau ingin mudah hidup, bersedekahlah. Wis, itu juga ya. Dilanjutkan. Karena dengan bersedekah pun kita juga nanti dapat kebaikan juga. Iya. Dengan melakukan kebaikan. Apa dapat yang kebaikan. Anda Tabur, itu yang Anda tuai. itu yang- Kita kasih quotes. Gak mau lagi nggak usah main. Oh, udah. Jangan sentuh saya. Mas Ferry. Cara terbaik untuk membahagiakan diri sendiri adalah membahagiakan orang lain. Ngeri ya. Mengerikan. Jangan bagian orang lainnya, jangan pacaran dulu. Oh iya benar. Iya benar. Meskipun Sip nggak punya deh. pacar ya Sip. gitu deh. Sip. Itu. Itulah pemirsa. Jadi Betul, tapi yang terakhir ngeri ya. kalau mau bahagia, bahagiain orang lain juga. Iya, benar. Bahagiain orang lain juga. Oke, nih bagi kalau misalkan pemirsa di rumah mau tahu kegiatannya Itu apa dia aja. nih, kita kasih tahu pemirsa. Terus bahkan mau donasi juga bisa Cus. dikasih tahu oleh siapa nih? Mas Heri Oh, mungkin. Mbak Rita lah informasi. Iya, benar banget. Iya, Jadi keren. perhatian kepada penumpang. Erik, mendingan kerja tuh kerja. Nah, Oh iya. Boleh. boleh Mbak, ya, silakan. baik untuk pemirsa yang ingin bergabung dengan LS atau bersedekah bisa langsung aja ke nomor CPLS Jakarta ke nomor ini. Oh, ke Twitternya Ke Twitter. ada ya Twitter Twitter. ada. Dari Twitter bisa ya di LS LS Jakarta. Jakarta. Atau dari Atau dari FB. di Laskar Laskar Sedekah Jakarta. Jakarta. Iya. Ada lagi? Atau kalau Mandiri misalkan BCA. emang ingin bergabung untuk berdonasi bisa melalui dengan rekening Mandiri BCA Atas nama, atas nama Ma'ruf Ma'ruf Farudin. Farudin. Ada nomor kontak personnya juga ya Iya, kalau iya. pemirsa mau nanya-nanya Iya. masih mau nanya-nanya lebih lanjut lagi bisa langsung ke nomor
yang ada di bawah situ. Oke deh nih. Pura-pura habis ngambil, padahal ngambil dari tadi pemalas. Itu ada Ini dari Venus sedikit TV. kenang-kenangan dari Venus TV. Oke, jadi Terima kalian tuh ya kasih. yang tadi udah lihat, boleh langsung donasi, boleh langsung mention juga boleh. Boleh langsung bergabung ya. Oke, untuk sudah. cari kegiatan yang positif daripada tidak positif dengan Ah, positif. Bener, oke. Sudah Gagas. terasa kita sudah 1 jam kita nemenin. Wow. Terima kasih udah banyak satu Rasa Sedekah. Oke. Sukses terus ya, Sukses semoga terus. bisa Semoga menjadi gado-gado. kebahagiaan buat orang lain. Terus-terusan. Yes, luar biasa. Oke, Terima kasih ya. Oke. Gado-gado. Terima kasih juga buat pemirsa semua. Semoga hari ini apa yang kita obrolin bareng Laskar Sedekah bisa bermanfaat juga buat pemirsa tentunya Saya ya. teks dulu buat Pingema Pingema dan juga Sister Project. dan juga Frumos tentunya. Dan terima kasih buat Semua kru yang bertugas. pokoknya intinya terima kasih buat Laskar Pelangi buat Laskar Pelangi. Memang dia tuh begitu. pemirsa Laskar saya itu Sedekah. emang gak boleh di distrik. Oke, kalau Saya gitu. nggak maksud maaf ya. Kalau gitu Erik pamit. Nggak mau pamit sama lu. Feby pamit dan Dadah Laskar juga pemirsa. pamit. Bye bye. Sukses terus ya mas. Dadah.